Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahbub Junaidi dari kelas Metaverse 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi perancangan pola berorientasi objek dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, jadi perancangan pola berorientasi objek merupakan paradigma penting dalam pengembangan perangkat lunak modern. Pendekatan ini menawarkan solusi elegan untuk masalah umum dalam desain sistem. Kemungkinan pengembangan untuk menciptakan arsitektur yang fleksibel dapat digunakan kembali dan mudah dipelihara. Dengan memahami dan menerapkan pola-pola ini, para insinyur perangkat lunak dapat meningkatkan efisiensi, keandalan, dan skalabilitas aplikasi mereka secara signifikan. Untuk konsep dasar pola desain berorientasi objek ini ada 4. Yang pertama, abstraksi, yaitu menyederhanakan kompleksitas dengan menyembunyikan detail implementasi dan menampilkan fungsionalitas penting. Terus ada enkapsulasi, yaitu menggabungkan data dan metode yang beroperasi pada data tersebut dalam satu unit atau server untuk menjaga integritas dan keamanan data. Terus ada pewarisan, yaitu memungkinkan kelas baru untuk mewarisi properti dan metode dari kelas yang sudah ada, mempromosikan hierarki, dan menggunakan kembali kode yang sama. Terus ada yang keempat itu polimorfisme, yaitu kemampuan objek untuk mengambil berbagai bentuk, kemungkinan fleksibilitas dalam desain dan implementasi. Untuk yang ketiga, materi ketiga adalah kategori utama pola desain. Jadi di sini ada 3 pola. Pola yang pertama adalah pola kreasi, berfokus pada mekanisme pembuatan objek, mencoba menciptakan objek dengan cara sesuai dengan situasi. Pola ini memberikan fleksibilitas program dalam memutuskan objek mana yang perlu dibuat untuk kasus penggunaan tertentu. Pola yang kedua adalah pola struktural. Jadi pola struktural ini berkaitan dengan komposisi kelas dan objek yang membantu dalam membentuk struktur yang lebih besar dari komponen-komponen individual, seperti menjaga struktur ini fleksibel dan efisien. Yang ketiga, pola perilaku. Pola perilaku ini berkonsentrasi pada komunikasi antar objek, bagaimana mereka berinteraksi dan mendistribusikan tanggung jawab. Pola-pola ini membantu dalam mendefinisikan cara objek berperilaku dan berkomunikasi satu sama lain. Terus ada pola kreasi ini atau fondasi pembuatan objek. Yang pertama itu adalah singleton. Singleton adalah memastikan sebuah kelas hanya memiliki satu instance dalam menyediakan akses global ke instance tersebut, berguna untuk koordinasi aksi di seluruh sistem. Yang kedua adalah factory method, adalah mendefinisikan antarmuka untuk membuat objek dalam superclass, kemungkinan subclass untuk mengubah tipe atau type objek yang akan dibuat, mempromosikan loose coupling antara creator dan produk konkret. Yang ketiga adalah abstract factory, yaitu menyediakan antarmuka untuk membuat keluarga objek terkait tanpa menentukan kelas konkretnya. Berguna ketika sistem harus independen dari bagaimana produknya dibuat dan disusun atau ditata. Terus pola kreasi yang keempat adalah builder. Builder ini memungkinkan konstruksi objek kompleks langkah demi langkah. Pola ini memisahkan konstruksi objek dari representasi, memungkinkan proses konstruksi yang sama untuk menciptakan representasi yang berbeda. Terus pola struktural itu ada 4 ya. Adapter, write, composite, dan voice aid. Oke, singkatnya, adapter itu memungkinkan objek dengan antarmuka yang tidak kompatibel untuk berkolaborasi. Kalau bright itu atau bridge memisahkan abstraksi dari implementasinya hingga kedua dapat bervariasi secara independen. Ada composite. Composite menyusun objek menjadi struktur pohon untuk mempresentasikan hierarki.
bagian keseluruhan. Yang ketiga adalah Phase 8. Phase 8 menyediakan antarmuka terpadu untuk satu set antarmuka dalam subsistem. Pola perilaku itu ada 4. Yang pertama, observer, strategi, command, dan state. Observer itu adalah mendefinisikan ketergantungan satu ke banyak antara objek, hingga ketika satu objek berubah keadaan, semua depannya diperbarui secara otomatis. Yang kedua adalah strategi, memungkinkan definisi serangkaian algoritma menetapkan masing-masing dalam kelas terpisah dan membuat objek mereka dapat dipertukarkan. Yang ketiga adalah command. Command ini mengenkapsulasi permintaan sebagai objek, memungkinkan para pematerialisasi klien dengan permintaan yang berbeda, antrian atau log permintaan, dan mendukung operasi dapat dibatalkan. Yang keempat itu ada state. Perilaku state ini memungkinkan objek untuk mengubah perilaku ketika keadaan internalnya berubah. Objek ini akan muncul untuk mengubah kelasnya. Terus implementasi praktis pola desain. Itu ada pola, kasus penggunaan, keuntungan. Jadi polanya itu ada singleton, kasusnya contohnya seperti manajemen koleksi database. Keuntungannya mengontrol akses ke sumber daya bersama. Pola yang ketiga factory method, pembuatan UI komponen. Keuntungannya fleksibilitas dalam menciptakan objek. Pola yang ketiga observer, kasus penggunaannya sistem event driven. Keuntungan untuk perusahaan loose coupling antara objek yang berinteraksi. Pola yang keempat strategi, kasus penggunaannya algoritma sorting yang dapat diganti. Keuntungannya penggantian algoritma secara runtime. Runtime itu artinya secara berkala dan berjalan seiring waktu. Tantangan yang pertimbangan dalam penerapan pola desain. Yang pertama, over-engineering. Yang kedua, kurva pembelajaran. Yang ketiga, performa. Yang keempat, maintainability. Masa depan pola desain berorientasi objek. Yang pertama, integrasi dengan AI. Pola desain akan semakin berintegrasi dengan kecerdasan buatan. Kemungkinan sistem untuk secara dinamis memilih dan menerapkan pola yang optimal berdasarkan konteks dan kebutuhan aplikasi. Terus ada evolusi untuk paradigma baru, yaitu pola desain akan berevolusi untuk mengakomodasi paradigma pemrograman baru seperti pemrograman fungsional reaktif, kemungkinan pengembangan untuk menggabungkan praktik terbaik dari berbagai paradigma. Terus ada pola untuk komputasi terdistribusi dengan meningkatnya popularitas arsitektur microservice dan komputasi awan, akan muncul pola-pola baru yang dirancang khusus untuk mengatasi tantangan dalam lingkungan pendistribusian. Terus ada yang keempat, otomatisasi perencanaan pola, yaitu alat pengembangan akan semakin mampu mengenali situasi di mana pola desain tertentu akan bermanfaat dan menyarankan atau bahkan menerapkan secara otomatis meningkatkan produktivitas pengembang. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Jika masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya Rio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.